Dari mana tuh jujur Jo? Hah? Dimas Ijo punya foto Nopi Condet dari mana? Dari lu ya? Iya, Lis, gue ngasih. Tadi gue crop ada pelaku sebelahnya kan. Fulan bin Fulannya gue crop. Seseorang. Fulan bin Fulannya kan requestan gitu. Gue tinggal tunggu nih artis naik ya kan, tinggal gue peres aja pakai itu foto. Bam, ini kan. Nggak tahu, gue nggak nyebut orang ya. Tapi ciri-cirinya mobilnya Vios dah. Tapi soalnya yang paling dekat dari kemarin adalah selain Jepang, pertandingan Hydro Warrior. Jujur gue pantau di story. Untuk napas CR7. Alias. Kan ada. Gimana Jo? Awal mandi bola nih. Apa sih? Iya, ngambil bola yang Ngambil Hydro bola. sama Koko. Itu gue liat lu tuh yang menang tuh. Iya. Hydro Koko. Iya. Manjat. Tuh, perosotan. Habis perosotan ngambil kertas. Kertas yang kita ambil ada tulisan. Kita ketik ulang tulisannya. Tet. Diketikkan ulang, dia ada kali dua kali. Dua kali ini dua kejadian. 2 kali read. Jadi orang udah ganti 2 kali. Kita nunggu aja. Skripsi. Fatal coy. Gini, ngetik ya. Enggak apa-apa. Ternyata pemahaman dia tuh, kalau misalkan salah ketik sama dia harus dihapus dari ulang. Padahal kan ada kursor bisa digerakin kan. Oh, misalnya salah kata, kalimat. Iya. Jadi diulang lagi? Diulang sama dia, dihapus lagi dari awal. Makanya gue nulis ulang, salah satu doang, ulang lagi. Wih, boleh juga gue bilang IQ itu meteoronal nih. Dia gini. Wow. Berarti kalah dong. Kalah. Awal kita menang ya. Awal menang. Dia kan yang pas dia kan menang. Enggak, pas ya. pertama Kak. Ronde, jadi kan 3 babak. Ronde 1 kita menang. 2, 3 napas habis. Habis gue, mana jatuh gue di itu tuh di bola, bruk. Sama konsentrasi, emang nih bener-bener nih. Gue liat tuh di story-nya Hydro Koko, gue liat. Susah tapi. Susah. Lagi kita juga pakai helm. Mereka enggak? Enggak, cuma kan ya, terserah kostum mereka kan itu kan. Badan Kostum kebakaran kita. Ternyata kostum yang gue pilih ngeribetin nih. Oh itu lo yang pilih? Helm sih banyak yang komen sih, bakar aja kan itu helm tuh. Ngurangin Pakai helm movement pemadam, kok yang ada giniannya, ada kacanya. Iya. Bodoh mana baju ketat banget lagi susah begini. Gue bilang salah seragam gue. Harus mereka seragam renang enak leluasa. Iya. Salah seragam. Halo, Selon juga baru datang langsung lompat aja satu dia. Halo ya. Kalau menang dapat bonus gak? Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Coba seru-seru aja. Seru-seruan aja. Begitu tuh. 2 kali. 2 kali. Jadi orang 2 kali ganti. Susah kok, susah begini. Kan lu dulu Gua kayak nggak bisa ngetik. rajin lu ngetik, Ceng. Iya, Waktu main udah. Dota gitu ngata-ngatain orang lu jago dah. Habis udah hilang nih. Udah nggak ada syaratnya kayak jadi gini aja. Percuma dong lu kuliah di itu. Di apa? Di IT. Komputer dulu. Sudah kecil. Bukan ada komputer gue lupa. Les. Iya, Les apa, coy? komputer. Lupa gue nama lesnya apa. Desain grafis ya kalau selalu pernah ya? Iya, Bukan bikin web ini. Oh, iya, web iya, design. bener, Web design. web Pernah. design. Kepake. Social distress sempet ya, bukannya sempet. Socialdistress.tk. Iya benar, Dia. TK gue ingat. Dia yang bikin. Benar. Binus internasional? Wah, D1 cuman nggak lulus juga. D1 kalau lulus gimana tuh? Oh disingkat tuh coy. Apa sih nama sekolahnya? Lupa gue yang itu tuh. Warner Bros ya? Apa sih? Bukan. Lu gila. Paramount Pictures. Paramount. Nggak tahu gue nggak tahu. Belajar Gua komputer lupa. apa Aceng? Disney University ya? Apa sih? Lupa gua. Tahu apaan. MGM. Yang macan. Yang macan. Lupa gue waktu itu apaan. Kelasnya apaan. D1 nggak lulus gimana tuh? Kenapa lu Coy nggak lulus sih Coy? Ya bandel aja dulu. Rajin. Males. Males dia. Males. Semua gue males. Makanya rajin, biar enak. Kayak Dimas Ijul. Semua gue males kata dia. Dimas Ijul. Masa punya foto Nopi Condet. Kacau sih. Mas Ijul gue akuin.
Jo, dari mana tuh Jo? Jujur Jo. Hah? Dimas Ijo punya foto Nopi Condet dari mana? Dari lu ya? Iya, Lis, gue ngasih. tadi gue crop ada pelaku sebelahnya kan. Fulan bin Fulannya gue crop. Seseorang. Fulan bin Fulannya kan requestan gitu. Gue tinggal tunggu nih artis naik ya kan, ntar tinggal gue peres aja begitu foto. Bam, ini kan. Gak tau, gue gak nyebut orang ya. Tapi ciri-cirinya mobilnya Pios dah. Lalu. Nopi Condet. Nopi Condet sih. Lebih condet. Sabi tapi ya, sabi lah tuh zaman. Ada ngomong gini. Ekspektasi gue ketinggian nih. Follow-followan nggak, Coy? Siapa? Lu. Oh siapa? Angkat tangan. Kagak. Mau Nopi Condet? Enggak. Tempo hari kita dapat info A1 dari Doer, katanya ada gue gak nyebut nama ya, salah satu personel Grand Boys. Gue gak nyebut nama, gak boleh ngomongin orang. Kalau kata ibu-ibu alam suta, maaf nih bukan kita yang ngomongin orang nih. Gitu kan. Pas lagi ngomongin. Iya. Sorry aja kita sekarang kalau saldo di bawah 50 juta deg-degan nanti. Gue nggak cerita orang nih, gue ngomongin Siapa orang itu? nih. Ya. Siapa itu? Gua ada Motornya oren, Doer. oke. Udah gue bisa kasih clue dulu, motornya oren, deh gitu aja. Kagak lagi orang bercanda diseriusin anjing. Jujur, rekening berapa sekarang? Ya ada lah dul. Itu dong traktir apa? Segini? Segini apa segini? Iya, tahu. Segini apa segini? Apa ini? Apa ini? Ya, emang gitu ya. Apa? Iya. Apa lagi? Oh, down. Oh, pertengahan. Ya. Oh, Up. Hampir 200 Alhamdulillah ya, Masya juta. Allah. Itu banyak anjing. Belum lagi yang pasang dalam di lo, coy. Berapa banyak tuh. Udah, usah biarin aja. Tapi dia baik, Pak. Dia baik. Nah, nih. Dia, kalau ada Yudu, dia baik dari dulu. Cuma bedanya dulu baiknya haram doang. Kalau sekarang yang halalnya baik dia sekarang. Kalau kata Riko baik deh, baik orang baik deh. Iya. Boleh, coy. Judul dong. Enggak ada. Sabu lagi dong, sabu. Nah, iya dong. Sabu judul, judul. Kemarin baru ada yang datang gue. Set. Bang, dia cengang-cengang. Sebenarnya kita mau cerita nih, tapi kita malunya aib katanya. Kenapa? Jadi gini bang, kita terlibat judi online, kita main di judi online deh berapa lama? Oh biasa aja. Gue bilang terakhir kali main kapan? 2 hari lalu bang katanya. Oh, habis 30 juta 2 hari lalu. Oh, masih biasa menurut gue gitu kan. Ada kali bang gue ratusan juta. Oh iya gitu. Ratusnya tidak. Tapi yang perlu tahu, gue guru ngaji bang. Kayak gini. Gue guru ngaji. Pocong abis ngaji dikasih pocong, muridnya suruh anterin ke ATM store tunai. Iya, wede. Lek. Apa? Depo. Depo dia bilang. Cita gitu Depo. Gatar dulu. Kasih duit ngaji ya, hasil ngaji kan Tahu gila. Jadi Orang aduh. Tadi udah berhenti tobat. Hah? Iya, dia cerita begitu. 2 hari. Dia bilang gimana bang caranya, gue kasih tau lah caranya gitu kan, gimana lu caranya biar berhenti gitu segala macem. Dan terus yang dia bilang, gue udah sampai doa bang, ma Allah penangis-nangis katanya. Ya Allah, udah gue gak mau apa-apaan, gue gak mau duit, tapi gue pengen berhenti kecanduan dari ini. Sampai doa kayak gitu dia. Gue gak mau yang lain-lain deh, gue cuma mau minta. Berarti kecanduannya parah ya? Parah. Abang ngomong gini, Jo. Kenapa lu? Judi, astagfirullah. Menang teh, Bang. Alhamdulillah. Baru tuh anjing. Tapi emang iya sih, maksudnya orang kalau udah kalah tuh pengen ngebalikin gitu, minimal tuh kayak Panas ngebalikin. lagi gitu. Iya. Tapi kan udah sering dikasih tahu tuh sistem Iya, gitu loh.
makanya. Itu kayak si Kode Nislin, dia kan edepnya dulu bikin sistemnya kan. Udah dikasih tahu itu bisa disetting. Oh, dia udah collab ya sama itu. Iya, Dia emang jadi tamu itu tuh. otaknya maksudnya kadang-kadang orang emang nggak bisa gitu kalau udah susah dinasatin. Maka kalau Jadi kan orang dibiarin menang dulu. iya, telak. Udah dia depo banyak, masang banyak, dihabisin tuh. Iya. Dia udah kalah 30 juta, besokannya cuma dikasih menang 2 juta. Menurut dia masih menang dulu ke orang-orang itu. Padahal sebelumnya udah kalah 30 juta kan. Ini pas di momen ini nih, depo misalnya cepet, dapat 2 juta, gue menang, padahal kalah lu. Udah gitu dia bilang, kerja bang, gue nyari kerja juga sambilan ngajar ngaji segala macem. Buat itu Nggak semua, abis, nggak punya banda apa-apaan gue. buat itu Ini semua. tinggal nih motor juga. Dia bilang, ini juga BPKB lagi kuliah. Posisi berkeluarga. Belum berkeluarga. Ada yang berkeluarga juga banyak juga kok kayak begitu kok. Mungkin diujinya gitu kali, Jon. Ntar lu kalau dikasih menang lu nggak guru ngaji gitu kali. Masa begitu? Sekarang kalau menang nggak ngajar ngaji lagi. Tapi ternyata akhirnya dikasih kalah. ketemu beberapa temennya orang yang otaknya rada gesrek. Kadang ada orang main slot gitu di dalam pengajian, Pai. Ada. Kata dia ngarepin berkah. Buset. Wah, gila itu. Sumpah ada. Itu udah ediknya udah Gue keterlaluan baru tuh. diceritain kemarin. Ya bang, lu Salah nggak tuh ya? tahu ah? Salah tuh ya? Salah cuy. Sampai lu masih pertanyakan. Dia main Pai di dalam pengajian. Ditelek, dia bilang pakai Nyari mata berkah pelas gitu? sendiri. Iya katanya, mudah-mudahan nih majelis ini berkah gitu. Wah, sakit Itu itu. sakit. Iya kan, Oke. ya udah makanya dibilang tuh rada-rada Lu bilang apa ya sama orang-orang yang bader kayak gitu? kayak gitu. Kalau dia guru ngaji kan, Iya. gue bilang, nih gue dapat ilmu dari guru gue. Dulu pernah ada tukang nokip parah lah gitu, datang ke Nambah wancoy. terus dia bilang dengan guru gue, dia bilang dakwah tuh kewajiban setiap orang muslim gitu. Biarpun gue nih, gue tukang mabok, katanya begitu. Iya. Terus apa yang gue sampein? Lu sampein aja bahayanya minum homer, mabok gitu segala macam. Disampein tuh lama-lama, dia nangis sampai benar-benar tobat beneran. Jadi cara untuk membenci sesuatu itu adalah dengan disampaikan keburukannya itu. Bukan judulnya. Iya, jadi kayak lo semacam lo sama mantan lo nih kan, lo nggak bisa ngelupain dia, lo omongin aja terus keburukan dia yang lo inget-inget sehingga lo nggak ada rasa lagi sama dia gitu ibaratnya. Ngomongin sendiri tadi. Iya gitu. Tapi ini caranya dengan disampaikan ke orang lain. Oke gini. Novi condet dulu tuh. Gini dia. Gua harus lupa lagi Novi condet. Gini, gua harus lupa Novi condet. Gitu cuy. Berhasil aja. Dimas Ijul lagi posting lagi. Jadi inget. Apa IG-nya ya? Tapi maksudnya orang belum di titik dia tuh bahwa nyari uang tuh nggak semudah itu gitu ya. Maksudnya gimana ya? Gimana ya, Cey? Kayaknya ya orang kurang bersyukur aja sih kayak begitu. Benar. Kurang bersyukur tuh ya. Kurang bersyukur. Maksudnya Benar. apa yang udah didapat harusnya nggak usah ini. Awalnya emang cuma main, jadinya kayak begitu. Iya. Nanti kalau udah kalah, lo mau balikin ya, begitulah jalan ceritanya pasti gitu semua sih orang. Asal kalau dia apalagi kalau dia combo sama Ubi itu ya. Sabu ya. Oh iya. Wah, itu udah gokil ya. Kok Anda berdua tahu di part itu? Iya juga. Ya itu saya kan maksud saya. Tapi gue Taris Binimat ternyata Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberikan kenikmatan lah after Gin Boys Ramadan kemarin gitu Masya kan. Allah. Salah satunya ya gue punya usaha mobil ubi Cilembu sekarang ada 2, alhamdulillah. Kalau itunya Jadi posting tuh, Jo. awal Ayo, Jo. muasalnya ceritanya itu kan. Kenapa lu jadi ubi Cilembu, Jo? Jadi kan waktu sebelum bulan puasa itu gue emang udah niat resign dari 2 nama dari kantor lama tuh. Kenapa untuk, Risan? mau usaha itu. Lu itu kan teman kita juga, gimana? Mau Masih usaha alam itu, memang. Pak. Jadi kan semenjak gue tinggal di Pasar Rumput, gue pagi-pagi tuh suka memperhatikan kehidupan orang pasar. Kok nih orang kadang-kadang mulai habis subuh gitu, dagang gitu. Gue tahu ilmunya kan kalau sahabat Nabi mah rata-rata kalau dagang tuh habis subuh, gue pengen praktekin tuh. Oh. Adalah ada satu jamaah di Pasar Rumput di masjid gue, suka taklim pagi-pagi sama gue, yang penganut child free, alias anak 6. Di era modern ini anak sih itu unik tuh. Anaknya masih kecil-kecil, masih sekolah. Boleh tuh. Dia kerja pertama, gawe ubi Cilembu, segala macem. Sama bosnya nggak dibayar sesuai ini, dijanji-janji gitu. Terus gue bilang, ya udah lo kalau mau, lo ntar gue modalin. Alhamdulillah, Green Boys kemarin nemu
ditransfer sama Sekut. Gue beliin alat open tuh, gue cicil satu-satu. Gue beli alat open, gue beli perintelan tuh, gue nyewa mobil pick up. Terus gue ini alhamdulillah tuh sampai akhirnya dagang nemenin dia tuh. Terus sekarang pegawai gue alhamdulillah udah ada 3. Masya Allah, mantap. Jadi promoin aja kalau mau beli gimana? Gimana ya? Iya. Ada di daerah Setiabudi, gua kan di Kuningan di dekat Online nggak ada? Motivation Tower. Ada di online ada. Online apa? Di kayak di Shopee kayak gitu. Saya begitu sih. Cari Ubi Ustaz. Ujo sabi juga Iya. gitu. Ya alhamdulillah. Jadi yang bener kata ulama tuh apa itu keberkahan ziyadatul khair, artinya bertambahnya kebaikan. Jadi kan dari kebaikan guys, boy Ramadan dari Sekut terus bisa beranak sehingga bisa beranak kebaikan buat orang. Ya bisa ngebantu kan sekarang kan orang nyari kerjaan susah Pak di mana-mana kan kuliah kan. Betul. Ya maksudnya ya alhamdulillah bisa ngebantu orang juga yang satu baru resign dari kantornya OB. Salah satu pegawai gue nyari kerjaan anaknya iya anaknya mau masuk sekolah gitu itu kan butuh biaya kan. Gue bilang ya udah lu mau nggak tapi nih kerja nih jadi ini jagain ubi ini. Oh mau bang nggak apa-apa bang. Ya udah akhirnya alhamdulillah dia kerja. Ini yang salah satu pegawai gue namanya Kang Arif agak unik juga sih dia. Udah si child free, anaknya masih kecil-kecil. Ya kesian juga lah. Tahu lah gue rasanya kan punya anak gitu. Dia kan orangnya rajin gitu kalau ini suka sholat berjamaah. Suatu ketika masuk ke Multivision Tower dihalangin nggak boleh sholat di situ. Jadi, kenapa Pak nggak boleh sholat? Iya Pak nggak boleh sholat, ini khusus orang karyawan. Kenapa nggak boleh sholat? Dia orang untung legowo. Kan bumi punya Allah. Wow. Ini kayak dia nih, tanah Allah. Kayak dia. Bumi punya Allah. Terus iya. Saya kira tuh kenapa orang Garut kan? Saya kira tuh kenapa kok nggak boleh orang sholat? Kan bumi punya Allah. Saya bilang aja begitu bang katanya. Terus udah gitu apaan? Udah masih juga, masa nggak boleh katanya sholat? Masih juga gitu. Emang nggak takut nih gedungnya ntar ambles? Gue sih kalau jadi satpam ya udah selalu udah masuk. Akhirnya gue bilang, Kang gue kasih tahu nih caranya begini. Caranya api lu Belgi jadi pegawai sini aja, lu masuk lu jangan pakai izin lu masuk aja. Orang tuh di basement juga kan. Dia kan bersolat doang. Iya, cuma kan tuh kan dia ya harus hargain juga, dia kan ada SOP juga kan. Betul. Namanya karyawan begitu. Iya, akhirnya dia pindah tuh ke masjid yang lain. Jujur orangnya hidupnya hedon. Yang habis kita syuting apa namanya? Yang sama Dimas Bak tuh di mana? Itu kan lagi puasa Asyura tuh. Oh iya. Bang, lu kan puasa nih bang, bawain. Dia puasa juga, kita bawain pizza pas makan. Oh, ini yang makan pizza baru sekali nih saya makan pizza. Baru sekali. Sekali makan pizza seumur hidup. Saya baru tahu ini ada makanan, ini pizza saya udah denger namanya tapi ini baru sekali makan pizza. Sedih juga sih. Gue ajak makan kebab kemarin. Oh ini ada makanan namanya kebab katanya. Betul itu. Telak. Lah lu nemu di mana aja? Di masjid sholat subuh sering berjamaah, habis itu suka taklim. Oh, gue balik duluan. Baca kitab. Iya. Pas nggak ketemu dia gue. Iya, lu baca Quran di rumah sih ya? Iya. Masuk tuh di part itu. Masa kayak nggak ada. Tapi kan sejarah sini nih. Gini sejarah sini. Yuk, lagi ya. Sini, sejarah sini. Sini, sarung. Yuk lagi ya. Emang angle dipelotin banget angle dipelotin banget. Konten kreator itu mah. Posisi ini rapi banget angle-nya. Sini, peci gini, peci. Yuk lagi ya. Jadi alhamdulillah aja nih. Masya Allah. Udah ada Berkah 2. banget, berkah alhamdulillah. Tunggu transferan lagi kan, ntar. Itu belum angka hydro. Belum. Yang up. Dipotek lagi sama manajer. Jangan coy, udah lah coy. Aneh ada nanya gila. Manajer musik gimana? Doer. Oh iya. Dia salah satunya bersama begitu juga. Pak Jo kita ikut dong, kita nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan. Tadinya dari mana sih? Gitu. 2 nama juga kan? Sama. Kenapa ya? Apa itu? Ya akhirnya Kapan itu? udah gitu kan tetangga gue juga kan gitu. Ya udah gue bilang
Ya udah Pan lu ikut aja. Tadinya adanya dia Wancoy sama Dimoy, cuma Dimoy lagi sibuk ngurusin ada kerjaan gitu segala macem. Dimbik udah ngikut dia mulu kan. Udah sampai akhirnya si Ivan lu ikut gue Pan, temenin Pan. Ya udah akhirnya. Kalau kerjaan tuh kalau dulu baru dioper ke Doer, apa langsung ke Doer? Biasa ke gue dulu, ada pada ngubungin ke gue kan. Iya. Baru ntar biar personal dulu ya. Kayak gitu. Baru ke Doer. Baru ke Doer kayak gitu. Yang jam 7 pagi dia respon. Di sekarang main di subuh pakai kerjaannya dia. Kan sayur. Dia masukin sayur ke Lawless dia. Oh. Kan dia Lawless di gabung mana-mana. Jimmy sayur. Dia berdua sama Jimmy berdua. Dia kontak gue. Oh dia nawarin juga tuh. Iya. Kontak gue kan. Coy. Jimmy. Telepon gue. Coy. Iya. Gayanya dia. Boleh lah, warkop gua dropin. Jim, sorry. Kita udah lama nih gabung ya. Andai kata satu hari lo gak stop, gua habis nih sama anak. Enggak. Kagak, gua udah bener kok cuy sekarang. Iya, jangan deh. Oh gitu. Iya. Gue ya daripada ntar gue. Gak berani tuh lo ya. Iya. Oh, Jimmy sama Doer tuh bikin Jimmy supplier sayur. Iya, sayur. supplier kayak ke warteg rumah makan kayak gitu juga. Enak juga ya main di pagi, gue bilang iya makanya lu main pagi hari, gue bilang. Track-record meyakinkan kan? Wah, parah dia. Mau parah rasa. Doer bewok tuh ini ya, apa namanya, awal-awal sama gue tuh dia tuh. Ngikut gue tuh dia. Doer dulu apa bewok dulu? Bewok dulu, Doer bewok lagi. Oh iya. Iya. Kan sempat berantem tuh dua orang bewok kan, gue pukulan. Ngebut kerjaan. Akhirnya udah. Si workaholic itu. di Jimmy Doer tuh di situ. Aduh. Padahal cuma jaga toko. Kadang jam 2. Untuk satu temennya aman, alias langgeng. Aduh, geng. Tapi Jimmy kepinteran sih waktu kerja di Lawless ya. Dan jam 2:30. Di mana nongkrongnya? Di Lawless Burger. Kan ketahuan ya? Cabutnya kan ketahuan ya, tolol ya? Oh dia mau nongkrong di. Tolol ya? Dia nongkrong. Cuma pas video call gue, Jimmy udah kayak bawa bapak ya, botak, kacamata gitu ya. Iya benar. Tapi di mana-mana rata-rata ya orang banyak loh susah nyari kerjaan sekarang, Pak. Iya. Ya alhamdulillahnya kan kayak Warkop Polim, Ziyadatul Khairah, bertambahnya kebaikan, keberkahan itu kan artinya bertambahnya kebaikan, banyak kebaikan yang bisa ditebar, orang jadi banyak bisa kerja di Warkop Polim, kayak gitu kan. Artinya sebenarnya itu hal yang seperti apa ya? Makanya dulu kata guru gue kayak gue, kalau kerja tuh yang paling pertama niat kamu harus itu, kamu jangan cari uang diiniin, tapi nolong orang. Kalau kamu niat nolong orang, nanti pasti uang akan datang sendiri sama kamu. Betul. Niat begitu. Tuh coy. Itu bener. Iya. Jadi teman-teman Wanco lagi buka lowongan 4 asisten lagi. Jadi kalau mau Gila. boleh teman-teman kasih CV kemana coy? Ke wanda.ok. One.ok. Agak belum Yahoo ya, bukan di Gmail, Yahoo. Belum lah. Tadi gini gue, dulu kayak gue butuh satu orang yang megangin handphone gue dah. Enggak. Nah, berhubung handphone gue ada 2, kayaknya 2 orang dulu, oke nggak sih? Jadi boleh kirim CV, boleh ke Sekut boleh. Ke ini ke Oh, ke Wanco aja wanda.ok. pribadi ya? Dem. Satu handphone lu satu. Enggak, tadi gue nguping ini juga Jo sama gue. Dul, kayaknya gue udah perlu deh pakai kayak Jun gitu tuh. Tadi gue lagi nguping kan, gue lagi udah berapaan tuh Dul? Sebulan. Udah cukup sih Ya kayaknya. gini. Dul, yang suka kamerain Mbak Imung 3 orang tuh, gue kayaknya mau deh. Kemana-mana gue dikamerain. Kayak Mbak Imung. Oke nggak sih Dul? Gitu. Gue baru datang Warkop Polim. Si asistennya di Dimbik, lihat HP-nya katanya. Pas kita lihat, dibuka HP-nya dia boba 3. Info aja, HP paling mahal saat ini katanya. iPhone, merek dengan merek iPhone. Iya. Lu nggak Lu boleh. tau gue ngeluarin Vertu gimana lo cengin? Apa coy? Gitu. Iya. Vertu apaan sih? Tapi nggak canggih, John. Tuh Preman handphone. tua, Vertu. baru. Vertu mahal apa ya? Apa? HP paling mahal kan Paling Vertu. mahal dulu. Tapi Sekarang sekarang kan udah nggak masih. keluar lagi deh kalau salah. Yang kayak tameng itu kan kayak tameng robot. Iya handphonenya. benar. Kayak Iya. Transformer. Iya. Kayak Transformer.
pas lo bilang Dia HP juga. paling mahal, gue keluarin Motorola V3 warna pink. Dia juga udah mulai milih-milih tempat nongkrong. Apaan? Dek, coy, lu nggak ke tempat warkop yang itu gitu? Banyak kucingnya. Enggak, gila lu. Nggak pernah gue gila gitu. Oh, jadi kucing kan Lantainya tanah. bagus. Lantai tanah. Enggak, Lu enggak, sih bukan. gila sih. Bukan. Maksudnya itu yang nggak jauh dari kita. Gue baru tadi pagi nih, lagi nganterin buka di Kuningan Mulia situ Multivision Tower, lagi buka mobil. Ada orang pakaiannya lusuh. Tiba-tiba dia mungut sisa roti di bawah aspal sama minuman itulah, udah seperempat lah. Pakaiannya lusuh gitu dengan ininya. Panggil aja, "Bang, potek nih roti." Kagak. Masih ubi. Bagi Maksudnya gila, gue ngeliat pemandangan hari ini ada orang yang untuk makan aja kayak gitu. Roti dari aspal di bawah, total telur. Ya enggak, maksudnya dia emang nggak punya saudara di sini ya? Tadi lu makan apaan jujur barusan? Apaan? Makan apaan? Makan apaan? Tadi barusan lu makan apaan? Nggak makan apaan? Ayam? ayam panggang. Enggak. Nikmat, berarti sebenarnya hidup kita nikmatnya banyak. Iya. Ya kan? Ada orang tadi baru pertama kali makan pizza, baru tahu makan kebab. Kita udah berapa kali kan? Iya, tadi lu makan ayam panggang kan enak, kenyang. Iya, gua 2 kali ya yang panggang gua. Berarti makanan fitness Abis itu baru yelopin nih. Ini siang nih. Kenapa dia omongin? tapi ubi Cilembu kalau orang mau beli gimana, Jo? Iya dong. Dia cocoknya jualannya tuh kayak tahu bulat jadinya, Par. Oh, ngider. Iya, tapi diem di satu tempat. Di mana? Rata-rata di kantoran, di dekat Multivision Tower, di dekat Epicentrum. Ada Imperium. logonya apa namanya gitu? Iya, Ubi Cilembu aja, gue tulis Oh. di situ. Nggak mau ngambil nama dari gue tadi, Ubi Ustad. Ambil aja udah, nggak Sama apa-apa. juga tuh. Sabi tuh. Tapi telak Multivision Tower kan PH di situ banyak. Nonton Beli itu ya? Grand Boys berapa lantai. Serius lu? Minta foto mulu sama gue, dia nggak tahu berapa orang dah. Oh, iya? Iya, salam buat Bang Riko, Bang Gopar, Bang Wancoy, apalagi si dia yang banyak. Oh, lu dagang di situ? Iya, kadang-kadang gue kalau misalkan nggak ada callingan ya di situ aja standby. nggak ada callingan. Iya, callingan itu kan paling ngajar ngaji gitu, gitu. Gakui dari kolega. TV udah berapa kali dia? Apaan? Tontonan emak gue Iya, lagi. TV-nya. Goto dia. Goto. Wih. Iya, kemarin di ini apa? Indonesia Arena ya? Iya, yang lu basket. Oh iya, yang manajernya itu. Iya. Doer. Nah itu, Goto itu semuanya penonton Grand Boys semua. Wih. Iya, Grand Boys Ramadan Atta. Makanya itu yang buat baca doanya gue di request sama mereka gara-gara Grand Boys Ramadan itu. Sama plus BOD-nya Mahaka nontonannya. Wih. Grand Boys Ramadan telek. Oh, si itu, Alhamdulillah. si Sweet Sal. Iya kan? Orang mau di Switzal Enggak, rambutnya kayak Sweet Sal. Rambutnya kayak Sweet Sal. Oh, kayak Kiki Bacek. Iya, gitu. Kiki Bacek. Siapa teman siaran lu yang pakai Switzal? Andira. Dia pasti pejabat. Tapi ada biasa di Boys Ramadan sampai sekarang potongannya masih harum loh. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang kalau ngundang ini juga boleh pengajian segala macam. Pak Ustadz mau izin, mau ada ngundang acara syukuran, iya nih. Tapi kita cerita aja nih, kita manajer, ini agen ke-31 cabang bisnis syariah, pijit plus. Dulu. Kata ntar gue doakan gimana supaya bisnis ini berjalan lancar. Ya, kok pijitnya emang nggak apa-apa. Plusnya itu ya. 200 orang perempuan udah siap jadi audiens katanya. Lu, sikat aja. Oh. Orang doain. Enggak kayak gitu-gitu bisa diambil nggak? Jobnya enggak dong. Enggak, oke kita ini nih, kita ambil penggambarannya, kita datang. Oke, kita doakan semoga semakin banyak pelanggan yang datang dan berkah. Gimana itu? Tapi Gus Miftah sering tuh Jo yang Iya, kalau Tosia beda cerita, Par. Oh, Kalau Tosia- ini Doa. berkah tempat. Iya. Maksud, Oh. ini temen lu tuh siapa tuh yang lu bilang Kristen yang ngundang gue itu? Ahmed. Bang, ini Ahmed telepon lu. iya, Bang, ini acara APFI ya. Oke, sip, Sherlock aja. Oke, siap. Tengah jalan, wah ini macet nih Kuningan kan, gue naik motor aja biar cepet. Mogok nih motor gue nih, gue bilang, wah udah deh gue taruh pom bensin, gue gojek biar cepet. Cet.
Pas gue dateng, tempatnya Majelis Nurul Hidayah, Bir Brother Kemang. Udah ya masih. Deretan Bajawa ya? Iya, bener belakang. Terus? Set namanya kan Big Brother sekarang kan. Begini-gini lagi. Itu kan mitosnya di sini. Cuma kan gue mikirin orang-orang yang ada di dalam tuh kan kerja malam kadang subuh. Wah, ini momen gue untuk nyampein agama nih. Iya. Oke, datang masuk. Ternyata tuh APFI, gue nggak tahu singkatannya, Asosiasi Pemilik Vape Indonesia. Jadi pemilik vape se-Indonesia, iya. Oh, API. Itu. Nah, di situ tuh pada gathering gitu, bikin acara bukber. Adalah 2 hostnya lah. Salah satunya penonton Grand Boys tuh, si Zaki, siapa namanya tuh? Bang Zaki tuh, ada deh pemilik vape juga. Dia suka beli kaos skut, suka cek-cek. Kemarin gue lagi live aja, Bang, lu pilih aja kaos lu begitu, suka beli-beliin orang deh. Iya, si Bang Zaki itu. Apa ya dia nama iniannya ya? Lupa gue. Dia sama 2 orang. Oke, orang Chinese rata-rata banyak non-muslim kan. Gue bilang, wah momen nih buat nyampein agama gitu. Betul. Mari Pak Ustadz, kita pertanyaan yang paling ringan aja pertama kali. Apa hukumnya bukber di tempat maksiat gitu? Ringan tuh. Pada ketawa tuh audiens semua tuh. Langsung. Ini mana harus dulu kan Pak Ustadz? Sedekah kepada anak yatim apa invoice katanya. Pertanyaannya gitu-gitu. Lucu juga ya. Iya. Seru tapi orang jadi pada relate. dengerin. Iya. Tapi relate. Relate. OB-OB-nya pada sampai berhenti, pada dengerin. Maksudnya gue kayak merasa bahwa dia pasti nggak punya waktu untuk belajar agama atau segala macem. Nah ini momen gue lah, waktunya untuk nyampein agama lah sama dia gitu kan. Dia dari si Ahmed. Iya, dia nelpon gue. Oh. Ngubungin timnya dia. Ahmed selalu bilang Kristen. Ahmed Kasogi. Oh, Ahmed Kasogi. Oh, Ahmed Kasogi. Oh iya, pernah demo juga. Iya. Dia bilang Iya. Kristen. Dia cerita nggak soal itu? Soal telepon? Enggak. Dia datang pakai gamis. Gamis telek. Pede aja dia pakai gamis. Itu kapan, Jo? Pas puasa? Pas puasa kayak kemarin ya. Iya, pas puasa tuh dia demo itu. Pas puasa. Abang Ade mukanya mirip semua tuh. Emang Ahmed Kristen? Enggak. Justru Tidak bercanda. yang mati, coy. Namanya udah Ahmed, coy. Nama ke Ahmed dia namanya. Ahmed 3 kan? Iya, ada kelas kita. 2002 ya? Iya, angkatan Iba. Iya sih tuh. Tapi Jo, Green Boys Ramadan tuh. Yang bikin relate adalah banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang dia malu untuk nanya ke Ustadz. Iya benar sebenarnya. Makanya ini pertanyaan-pertanyaan yang Gopar, Riko, Wancoy nanyain tuh sebenarnya gue mau nanya cuma malu Iya gitu. benar. Akhirnya terwakilkan lah. Terwakilkan. Gue yang di luar ekspektasi sampai kemarin terakhir gue datang ke majelisnya ada Habib Jindan. Ibaratnya dia Habib number 1 Indonesia tuh se-Indonesia. Itu. Nonton Grand Boys sedikit alias pas gue datang diundang ke ruangannya dia. Ahlan wasalan Bang Jojo, ahlan wasalan. Bang, penonton Grand Boys lu banyak di sini katanya. Set, gue bilang nggak ada kerjaan lain tontonan mana aja lu. Nggak artinya sampai gue pernah diundang ceramah, diundang podcast ini lulusan Madinah telek, lulusan Madinah Arab Universitas Madinah Ustadz. Oh iya? Tontonan Grand Boys. Menurut dia kenapa hal itu dia nonton itu dan dia lucu merasa karena menurut dia mereka orang kan ngerti agama nih. Iya. Ketika Wancoy, Gopariko kayak menyombongkan battle sesuatu agama yang basic, menurut mereka tuh ketawa, mereka tuh terhibur di situ. Iya sama kayak gue battle otomotif. Iya. Buat gue lucu banget. Cuma kayak begitu persis kayak begitu. Buat mereka ketawa banget. Tapi lihat Bang, kita yang mungkin ada teman-teman yang udah bosen pembahasan agama yang terlalu tinggi, yang lo jelasin tuh sebenarnya pendidikan anak dasar, anak SD tuh pikir-pikir anak SD, tapi memang bener statusnya. Tapi banyak yang lupa soal basic-basic. Iya bener begitu. Iya. Kan pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Kayak kemana ya Bang? Pacar gue lagi hamil nih Bang. Terus tapi posisi bini gue belum tahu nih. Wow, gue bilang lo yang nyelup jadi gue yang mikirin. Tanya begitu-begitu itu bukan bercanda, Par. Kalau orang bercanda nanya, "Bang, mandi junub boleh nggak diganti mandi bola?" Itu mah orang bercanda. Orang bercanda. Ini nanya nih orang nanya serius. Sampai kadang nangis, voice note gitu, "Bang, gue nggak tahu lagi harus gimana." Gue kasih tahu lah begini, udah lo beginilah selesaiin masalah kayak gitu. Tapi dia juga ini tuh,
suka ada yang dem-dem kumpulin jadi satu Jo ya. Pernah di Warga Polim. Iya, benar. Itu tausiahnya seru tuh. Jadi yang dem-dem sama Jojo tuh dikumpulin, udah lo kita ketemuan deh hari ini tempat Kalau ini. gue nggak bisa jawab kan gue kasih ke lo kan. Iya. Gini, Mungkin. kalau ada tante-tante Jojo gini, Pai. Enggak, kalau dia nggak bisa jawab, munculnya kayak Zordon. Yang mana? Nggak bisa Jadi jawab. jagoannya banget. Yang mana nggak bisa jawab pertanyaan dari Jojo? Jadi startnya di Belanda gitu. Ih, tapi tuh anak pengajian itu bukan orang biasa, ustadz. Bang, gini bos kalau duduk di majelis ini sih, wah indah banget, apa kayak begitu. Yang kemarin Ngomong-ngomong. yang lu foto yang anak majelis yang mukanya sampai tatoan tuh siapa tuh? Oh itu Bekas Bilal. anak pang? Iya, bekas anak pang Bilal. Dan Iya. tatoan full ya dia. Mukanya tatoan full. Kemarin Oh, video yang call. matanya itu. Heeh. Anak tato. Oh, dia nonton juga? Iya. Jangan salah, Dimas Ijul datang ke pengajian dia. Iya. Oh, lu udah ketemu orangnya? Udah ketemu orangnya. Bocah, paling 15 tahun, 17 tahun umurnya. Iya. Telek. Wah, dia datang. gua akuin sih lu. Dia udah pernah keluar Kopolim belum? Hah? Belum deh kayaknya, dia belum. Datang, ketemu gue coba. Iya. Kita undang. Dia nyamperin gue tiba-tiba di maju dan gitu udah selesai dia main cabut aja, malu gue bang ketemu lu kayak gitu. Masih bocah. Tapi bener anaknya. itu dia? Bener dia telek, orang dia foto dijadiin inian pas gue lagi tausiah, dia bilang bang gue udah di sini nih, dia foto gue gitu. Itu berhasil menarik perhatian kita tuh. Iya bener. Itu lagi di daerah Cibinong, Oh iya bener dekat daerah Cibinong. rumahnya Oh, Citayam, emang. Cibinong Iya dekat dekat Pacific Place, yang namanya Siro. Bahasa lu jangan dekat Senayan City. Aku Citayam. Janggal situ. Apa sih tadi ya ada ya? Ada sono lagi, ada ke Bogor ada. Pork and Screw Citayam. Tapi kalau kata Kemal, fenomena Grand Bus Ramadan ya, dia bilang gini sih, kok gue lihat Gofar pakai baju koko aja, itu udah nyetrum tuh. Jadi di thumbnail Gofar, ya apalagi jok-joknya nyambung semua. Jadi whole package emang pecah. Green Boys ada lu. Terus yang ngedoain tuh banyak banget. Sampai kayak ngomong ini kan, gue mau dong jadi MC lagi. Jangan. Baik deh, baik. Biar gue baik. Dia pas baik. Begitu. Yang komen hujatan. Iya bener. Pakai gamis sendiri. 2 orang masuk Islam alhamdulillah. Wih. 2 orang masuk Islam banter. Kita dapat nggak tuh itunya? Gara-gara Grand Bus Ramadan. Masa lu mau minta juga? Banget masa iya. Enggak komplit banget maksudnya. Ketika perlu. Ya alurnya ada istilahnya. Iya, betul itu ya. Tapi air gunung sampai ke kali kan lewat dulu tuh. Iya, udah dapet ya. Cipratannya dapet lah. Jauh. Tapi 2 orang masuk Islam. Nyamperin gara-gara apa nyamperin gue. Grand Bus Ramadan. Telek. Grand Bus Ramadan. Telek. Gila. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Dia ngikutin. Dia langsung telek bang, gue ngikutin lo dari Grand Bus. Gue tertarik bang untuk masuk Islam. Terus dia nanya-nanya, ada yang satu tuh, bang kalau gue masuk Islam, gue ada orang tua gue kan bang. Gue tinggal ibu sama adik gue. Kalau gue nggak ngasih tahu tentang keislaman gue sama orang tua gue, boleh nggak dalam Islam? Gue bilang boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau sekira lo udah kuat iman lo, ya lo boleh sampaikan secara baik-baik pada keluarga lo. Tunjukin Emang nggak akhlak boleh? yang baik. Nggak tahu nggak apa-apa Jo. Nggak ngapain-apa. Misalnya mau sholat ketahuan, aduh. Masa begitu? Jangan lu masa gitu. Bisa kali. Hei. Mau ngambil wudhu keras. Cimukan lu. Masa ngomong, masa jadi apa acukan loh. Enggak ada temennya sebelahnya. Nggak maksudnya nggak bilang-bilang tuh Dia nggak ngasih tahu keislamannya dia. ke orang tuanya. Iya, nggak apa-apa. Begitu nggak apa-apa. Kalau udah siap mentalnya baru. Iya bener. 2 orang. Udah gua anter di Masjid Bakri situ di Menteng Atas tuh. Oh iya, Bakri wah ini sama pecah dia. sih, cukup. Pecah. 2 orang masuk Islam. Grand Bus Ramadan berimpact 2 orang masuk Islam. Sampai Masya semalam nih ada orang Pecah-pecah, nge-DM gue bocah. bilang bang nih ada penonton juga nih bang. Dia tertarik juga mau masuk Islam kayak gitu-gitu. Jadi artinya dia ngelihat sisi lain dari Islam gitu ketika Grand Bus Ramadan ditampilkan bahwa Islam tuh nggak kaku-kaku banget gitu. Maksudnya nggak yang harus Asik. bacain ayat hadis harus kaku gitu, bahwa
ya tetap Islam bisa dibawa buat nongkrong juga. Casual, Artinya gitu, casual. Iya. Bisa casual. Tapi dapat nggak tuh masalah cipratan? Tetep itu anjing. Berarti dia kalau di akhirat lagi ngantri, dia gitu nih. Boleh juga tuh. Boleh juga. Bisa di akhirat nih, ngantri. Jojo sama yang masuk Islam duluan gini. Gue juga Masuk di akhirat juga. gue juga ada peran tuh. Ada gue di situ. Episode 12 kan. Gua. Teasernya gua loh. Teasernya gua. Geser handphone. Itu saya. Tutup itu, tutup. Jo, saya Jo. yang nikah. Gue di atas pasti gue gini aja. Mancoy. Apa? Masa lu duluan gitu? Gini-gini anjing. Masih aja. Berarti dia udah masuk duluan. Anjing masih aja. Gue bidadari kayak gini. Anjing masih aja sih. Lu gimana tuh kira-kira? Jauh. Jauh. Di belakang jauh dia. Di situ dia kalah ya. Kalah. Di situ gue bidadari gini. Lihat deh, itu teman saya tuh. Tuh. Yang sering-sering. Itu teman saya. Itu aja udah nggak mungkin sombong ya. Ya nggak benar. Iya orang nih nge-DM gue misalkan dia nanya masalah agama. Tuh ujung-ujungnya pasti nggak puluhan, ratusan mungkin gue bisa screenshotin. Gue doain Bang Gopar, Bang Riko, Wancoy, lo semua sekeluarga rezeki lo diluaskan gitu. Banyak yang doain Pak. Iya kalau itu ya. Dari 100 lah, satu orang doanya diterima, beres hidup kita ya nggak? Diterima gara-gara doa orang gitu loh. Jadi artinya Makanya gue juga seneng banget tuh kalau misalnya emak gue ulang tahun sengaja gue post. Biar didoain. Banyak tuh doa tuh langsung. Iya tuh, iya benar. Benar, lu pintar memanfaatkan sosial media lu begitu berarti coy. Bagus lo. Dia memanfaatkan banyak hal kok. Bukan hanya sosial media. Iya. Manga juga di post manga. Gila tuh di Mas Ijo ada foto manga muda. Dapat dia. Ratu terakhir di post dapat fotonya muda lagi manga muda dapat dari Gali. Foto manga. Ternyata di Mas Ijul dikasih sama abangnya Wancoy. Iya. Kemarin lewat di timeline gue di Mas Ijo lo kasih kue ulang tahun ke Wita. Ada di. Ada. Nah, bapak. Mas Ijo. Gila emang gitu. Anda kok deg-degan nih kalau foto-foto lama enggak kan? Apa-apa. Enggak ada yang perlu ditutupi kan? Enggak lah. Iya masa lalu juga udah mau Sampai diapain. dapat foto dia lagi digerebek tuh. Nggak ada Sama foto. Kanit, masa? Sama Kanit. Nggak ada foto. Ya, siapa tahu dari Kanitnya ada kan, dari Emang Kanitnya lu kita. nggak sempet bikin reels, coy? Bangga juga tuh kayaknya tuh. Tutor ketangkep masa gitu. Emang lu nggak sempet bikin? Gue kira sempet bikin reels. Tapi iya sih. Tapi si Grand Bus Ramadan sih Iya. efeknya sampai sekarang. Gue juga ngerasain tuh. Gue niatnya Jo di bos Ramadan nih tahun depan pengen gue konsepin lagi. Jadi insya Allah ada sponsor yang masuk kan enak-enak tuh bagi-baginya. Bener dong. Iya, bagi-baginya enak gitu. Wah tapi 2 orang masuk Islam sih pecah tuh. Iya. Masuk Islam. Di mana di masjid mana? Di Bakri. Masjid Bakri situ. Apartemen Rasuna. Sebelah Rasuna, Yang iya. satu lagi Gua pernah ada sholat di Masjid Al Barkah di basement itu. Luar kan ada basement. Iya ada di basement tower berapa itu ada. Sekarang udah jadi masjid. Ada di apartemen Mana sih? Rasuna. Lontar. Bukan. Al Barkah dikit tuh coy. Iya juga Musola. sih. Ada tuh di bawah sana. Ya udah. Yamin Lamal imamnya Al Barkah. Masa posisi masih muda. Kedua pemain Barca. Maksudnya imam. Itu rame pas itu ya. Kan maksudnya Al Barkah. Maksudnya Oh iya. Tapi nama bener pada iya. Yamin Lamal. Sama Lewandowski, imamnya Lewandowski. ini si Poland anjing. Si pula Islam. Lagi pula. Janggung sendiri kocak kali ya. Dia sholat ya. Iya. Oh, Hakim Olajuwon gimana sholatnya? Kelihatan banget tuh ya. Iya. Iya. Hakim Olajuwon tuh bolos sholat di masjid ketahuan tuh. Mana hakim nih? Nggak ada. Dan collar deh. Jangan koler, iya. Kebukti tuh kan gue pernah bilang kalau sholat Jumat di Houston ada masjid punyanya Hakim Olajuwon dan pasti ada di situ. Udah 2 follower gue fotoin pas lagi di Houston sama hakimnya. Bang gara-gara lu gue jadi ke masjid ini gue foto sama Hakim Olajuwon. Nanti gue share deh.
Ada. Dia kalau khotbah mimbarnya sedengkul kali ya. Ya. Enggak, dia pas mau maju khotbah, dia gini kali ya. Dia gini nih. Dia mau ngeblok gini nih. Set. Tinggi jelas. Mimbar. Kan orang mimbar 2 segini. meter 10. Iya, makanya sedengkul. Enggak misalnya Akemolo Juwon di sub kedua pas sujud kesundul. Pasti ya. Sejadahnya dia. Mau di custom tuh pasti. Sejarah seperut kali. Dapat endorsan Saru. Misal pendek. Sebelum digulung. Jatuhnya kayak baju Melayu ya. Iya Melayu. Kayak Melayu yang begitu ya. Setengah. Total tinggi sih. Melayu setengah, iya bener. Melayu 2 setengah. meter 10 tuh. 2 meter Setengah. Karim Abdul Jabbar tuh pada kumpul itu. Lebaran dikasih ketupat. Pas dibekel jadi liontin. Jadi liontin. Pas dibekel. Akhirnya ketupat banget. Pas dibekel gini liontin. Gede banget. Kasih. Gede banget. Saking belajuan jujur. Itu sujud kesundul ya. Pasti lah. Pasti depan dia, pasti depan. Gue aja tinggi segini aja tuh emang lagi jemaah gitu. Gue suka mundur-mundurin tuh kalau sujud tuh. Enggak, dia sujud gue nih. tekuk banget. Sujud. Set. Nggak ada keadaan. Pas bangun, jemaah depan di sini dia. Kegendong di sini. Tinggi banget. Jatuhnya 3 meter. Masih jadi di sini. Jadi kayak anak sama bapaknya ya. Iya, bang. Tapi orang Indonesia banyak yang bikin masjid di US tuh, di luar negeri. Banyak. Mudah-mudahan aja Giant Boys punya masjid sendiri ya, bisa makan Iya. masjid sendiri. Minumannya cek, Kali aman, tarik kita begitu. Iya benar. Nggak apa-apa. Oh, iya. Soalnya namanya yang paling pas dan kita gue doang. Alwanda nggak mungkin. Abdul Alhamdulillah bisa. Bisa. Alriko, Alubis. Bisa. Jangan. Iya, makanya emang gua doang. Butin kan jadi masjid Atin tuh kan. Oh, iya, Taman Mini. Butinnya doang. Taman Iya. Mini. Nggak boleh apaan aja. Tahu gue, tahu. Abu Rizal Bakri, Dia kayak tumpeng. Bakri. Masjid Al Bakri. Abah kali. Oh, sebenarnya biasa aja nggak apa-apa. Ini biasa aja boleh aja Al namain. Abdul Gofar Hilman boleh. Al Iya, Abdul. jangan lengkap juga. Kalau Al panjang. Numbers, Al Numbers. Al X-Max. Al X-Max. Alfios. Al X-Max Aventador. Wah, itu panjang, udah panjang jangan lagi. Gua agak sungkan sih di situ. Pindah. Narsis banget yang punya nih. Yang punya narsis nih. Pas gue sholat Jumat. Itu di masjid baru. Al X-Max. Jangan di sini, jangan di sini. Masjidnya orange juga kan? Aliran Lapin gitu. Orange. Oh, sesat nih. Alfios. Bagus Alfios. Alsiro. Boleh dong. Bisa. Boleh aja sebenarnya mah. Ya enaknya kalau orang bangun masjid musola gitu kan setiap orang wudhu, dia sholat, dia mampir tiduran. Semuanya pahalanya buat orang yang ngebangun itu. Kurang enak apa orang bangun masjid tuh sama musola. Lu kalau bangun masjid nyumbang PT-nya ke rekening lu apa PT Yayasan? Jujur kan ada nyumbang nih kita. Iya. Set. Curis sekarang udah apalagi di Iya. Curis ya. Itu PT-nya Iwanda Apa nggak pribadi? Nggak pribadi apa nama yayasan? apa yayasan? Kok gue punya masjid? Iya. Pribadi. Pribadi aja. Ya enggak, maksudnya daripada ribet ntarnya. Enggak kan yayasan tinggal bisa PT. Ya kan tuh kan yayasan orang juga yang ngelola. Dia ke gua aja gua ngelola. Kok pribadi ya? Saya di Istiqlal nggak gini nih kayaknya. Mister Number nih. Iya sih. Enggak. Iya. Kan harus nama yayasan, nama masjidnya. Iya. Kok Mister Number? Biar nggak ribet gitu, Ce. Iya, biar nggak ribet. Mendingan dari gue satu pintu kalau masalah duit-duitan. deh. Nah, terus lo distribusikan dengan baik. Betul. Udah. Pendapatan segini. Tapi gimana per misahin minggu. duit pribadi lo sama itu? Iya. Kan kecampur itu. Ya juga sih ya, bikin rekening baru. Tapi orang sekarang udah transfer. Kalau orang donasi Jumat 100.000, 200.000 udah nggak berasa di saldo lo sih. Nggak berubah ya. Nggak bisa. Nggak boleh gitu. Sebelum khotbah selalu ada report Iya. Dari- Laporan keuangan Mungkin dari kalau masjid lo gini. Iya, Masjid Alfios. Kemarin 12 juta untuk shock breaker. Sekitar 3 juta. Gini.
pengeluaran buat Ohlins 30 juta. 30 juta. Buat beli pedo. Nah, bobot knalpot 200.000. Itu kata jemaahnya, bentar bang. Berarti aneh Langsung Bang. bangun situ bangun. Bang, Bangun saya ngajak terima. berantem. Bang, mana nih, Bang? Bang, ngajak sini loh. Keluar lo bang. Bangun sih ngajak berantem sih itu. Iya. Satu set lampu Vios belakang. Thailand CBU. Buat apa? 2 juta. Wah, malam sih pada bawa obor api tuh Iya bener warga. tuh. Weh keluar lo weh. Nih, buat pribadi nih. Ya kan coy, boleh gitu gila. Enggak lah. Kata sama pribadi. Tapi lu kan ada kan kemarin kan lu cerita kalau lu nemu 10M, 20M, lu kan bangun masjid kan lu gitu kan. Gue Iyalah, juga mau kalau sih, kan- Jo. Iya. Iyalah. Salah satu wishlist gue tuh. Iyalah, pastilah. Kalau Kak, orang bisa bangun. Emang belum ada, kita isiin AC-nya gitu aja. Iya benar. Itu kan sedekah jariah namanya. Yang kalau kita udah meninggal dunia terus-terusan dapat pahalanya. Kalau misalnya masjid udah ada desain baku, apa desain boleh terserah Jo? Boleh terserah aja. Boleh nggak harus. Kan ada topi baret tuh. Antara ya kan? Iya sih. bentuk Yang bangunan. jenderal siapa Dudung ya? bebas. Jenderal Dudung ya? Oh, Iya. boleh. Gue Bebas lupa. bangun Iya, tuh iya, bangunan. Kayak bukan Dudung deh kayaknya deh. Kayak jenderal ya ada. Boleh gitu? Jenderal deh. Boleh. Boleh. Jadi masuk dia kayak rumah kaca. Banyak kaca. Boleh. Baba Alun arsitek Chinese. Oh, iya. Baba Alun. Oh, lantainya kasur air gimana? Boleh? Gini. Ya nggak boleh, makanya nggak boleh kan. Gue bilang nggak boleh, jangan. Ubin aja biasa. Kalau pintu masuk nih, air terjun. lepek. Wudhunya di situ kali ya. Banjir banget wudhu air terjun. Nggak boleh, itu nggak boleh Nggak coy. boleh, makanya jangan gitu. Jangan yang nggak boleh dah. Pintu masuknya. Iya juga ya. Ke pintu masuk yang kayak kemarin state terakhir hidrokoko gini. Kipas angin yang atas segini kita. Kita lah duduk gini. Jatuhnya games. Tapi kultur masjid di India tuh unik tuh. Jadi dia masa setiap sejengkal lah kipas angin yang paling gede tuh. Pasti dia. Gerah Pokoknya banget kali. total kipas angin. Iya, Setiap total kipas sejengkal. angin. Iya. Ini lo misalkan space sejengkal aja udah kipas angin. Ujungnya sejengkal lagi kipas angin. Jadi total plafon nih isinya tuh kipas angin semua. Gerah banget kan di sana ya. Angin duduk tuh. Iya, total kipas semua di sana deh. Terbang tuh, bangunannya terbang ke atas. Helikopter. Gitu. Kalau masjid Jepang biasa ya. Apanya nih? Kotak aja. Bangunan kan kayak ruko ya biasanya kalau di luar. Bagus. Gede, bagus. Lu di mana dulu kok? Kita di mana dulu? Kami. Cami. Alcami. Sarini nih kasih tuh. Sarini? Kalau orang paling ini, masjidnya Sarini ya bang. Gitu. Oh gitu sih. Punya orang Indo. Enggak, dia masjid punya orang Turki. Oh. Hasan-Sas. Akan syukur. Hasan-Sas ada. Iya. Bersih di sana. Dan di Jepang itu culture-nya wudunya apa namanya? Duduk. Boleh pakai sepatu sampai dalam. Jadi kalau lo nggak ngerti dengan culture itu, kaos kaki lo basah aja saat ke atas. Jadi lo perlu ngeringin lagi. Wah, ada gila. Kaos kakinya bawa ke dalam. Ya kan kita pakai sepatu. Jadi sepatu tuh bisa masuk ke dalam ke beneran sampai tempat wudhu nih. Kan ke lantai atas ke tempat gue sholatnya kan logikanya Sepatu ditaruh. alas kaki kita harus dipakai lagi karena nggak ada tempat penitipan. Sepatu di atas semua. Iya. Berarti kan kaki basah. Iya. Oh. Daripada lu tenteng, kaki lo Berarti harus kotor ngeringin lagi dulu. Jadi banyak tuh orang-orang duduk sekitar 2-3 menit buat ngeringin baru pakai kaos kaki lagi. Kemarin di sana teman-teman di sana. Sampai atas buka lagi. Oh, gue mau tanya Jo satu Jo. Gue udah beberapa kali lihat. Gue pernah ngeliat ini waktu gue suka basket di lapangan ABC. Kenapa teman-teman dari Afrika itu kalau sholat dia nggak gini? Iya. Begini dia mazhab Maliki Nah, namanya. kenapa itu? Apa gimana gue? Kan kita sholat, ini apa namanya? Sorry. Sedekap. Iya sedekap kan kita Allah Akbar kan gini. Dia enggak tuh Pak. Allah Akbar tangannya gini.
Iya. Oh iya? Iya, Afrika rata-rata. Bapak Bocung gitu. Mazhab Maliki. Teman-teman basket iya. Nah itu kenapa Jo? Nggak apa-apa atau? Jadi kalau dasar sholat tuh kan istilahnya ngelihat dari kehidupannya Nabi dan cara Nabi sholat kan. Solu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi kan. Nabi SAW bersabda, sholatlah kamu sebagaimana melihat saya sholat. Nah Nabi tuh terkadang sholat, misal terkadang lagi kayak gini, orang sini jadi ngikutin mazhab Syafi'i. Terkadang sholatnya di sini tangannya. Nah terkadang begini Lancar juga itu. salatnya. Nggak apa-apa itu. Iya nggak apa-apa. Jadi orang yang meriwayatkan ngelihat sholatnya Nabi kan suka dakwah di beberapa tempat ngelihat Nabi sholatnya begitu. Nah dia memberitahu ngedakwain Nabi sholatnya kayak gini. Nah makanya kalau kita ada perbedaan mazhab tuh atau pandangan ulama di dalam Islam itu, ya sebenarnya ya kalau ngebahas gitu kurang dewasa aja karena itu semuanya ada dasarnya gitu. Kayak orang yang sholat kalau kita asyhadu alla ilaha illallah begini, ada yang dari awal udah begini-gini tangannya kan, jadinya 4 tahiyat kan, ada yang dari awal udah begini. Nah begitu itu semuanya ada dasar dan Nabi pernah melihat. Jadi dasar itu orang ngelihat nggak apa-apa. Ada yang di atas gini nih? Iya, ada juga itu mazhab Hambali. Nyamping yang rata-rata. ini pedang. Iya, katanya kiasnya Kalau begitu. perang. Dan ada satu lagi teman-teman Afrika tuh anak basket. Mungkin dia karena hip hop kali ya. Celananya gombrong pai. Nggak pakai sarung lagi. Segini. Oh karena udah aurat. Celana Nutup 34 aurat. ya. Iya. Cuma kan agak janggal aja gue, maksudnya yang lain pakai sarung segini, kaos kaki ditinggiin. Asal udah lewat dengkul nggak apa-apa ya. Ya, tapi kan kita kalau begitu di Aneh. masjid diliatin orang lah, Iya. ibarat walaupun boleh. Jadi dulu Nabi sama sahabat punya style juga, punya trend style juga. Yang gue udah ngeliat kayak kapucong, ginian nih. Oh gitu. Dari zaman Nabi tuh, dari awal tuh dia udah pakaiannya pakai gamis, gini ada penutup kepalanya. Itu namanya pakaian burnus namanya. Kayak begini style, iya namanya. Terus yang jadi tren Nabi lagi kan selalu Nabi sama sahabat tuh selalu pakai celana di atas mata kaki, kayak Gopar tuh. Pakai celana di atas mata kaki kan kayak gitu kan. Contoh Selalu. yang baik. Oh, jadi dapat. Jadi sekarang style gitu mulu kan gue perhatiin kan. Style di situ kita nggak tahu. Iya, enggak jadi artinya Nabi sebenarnya Masa langsung begitu lah, pamer banget. Oh lu ngangkat banget. Masa langsung dia begitu. enggak jadi artinya sebenarnya Isa bin ajarin Nabi tuh gak kaku-kaku banget gitu, visioner juga maksudnya. Iya, ada nggak bisa berjalan dengan inian perkembangan zaman gitu. Terus kayak ini yang bakal tren lagi, ada yang masih jarang orang ngikutin, pakai sarung di tengah betis. Tuh, ntar bakal jadi, yakin. Maksudnya? Jadi pakai sarungnya setengah betis. Ujungnya. Enggak, tingginya. Iya tingginya ujungnya. Iya tingginya, maksudnya. tingginya. Oh. Iya ujung bawahnya mata wanci. Setengah betis. Kayak santri mau wudu. Iya, nanti tuh yakin gue bakal jadi tren. Kayak siwak deh, Nabi Muhammad kan pakai siwak. Maksudnya setengah betis tuh lipatnya di sini. Iya, jadi sampai segini naik iniannya. Enggak di sini, ngelipatnya di sini. Enggak ngelipatnya tetap di atas. Oh iya, Di atas, bawahnya, bawahnya maksudnya bawahnya segini gitu. Kan kalau ada orang Kelipatan di sini, jadi cukup. Dari kecil, cukup. kalau umumnya orang kan di mata kaki lah, di atas mata kaki dikit gitu atau ada yang di mata kaki Ini kan. setengah betis. Ini setengah betis. Dan itu kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Gitu. Ya, sama aja Itu kayak- bakal jadi tren sih fashion, yakin gua. Sama Suatu saat kayak tuh. yang orang Afrika itu kok ya itu kan ya. Soalnya gue Iya, gua udah pernah iya. ngeliat orang kayak begitu keren stylenya, pakai celana kayak misalnya kayak sepatu Vans atau sepatu apa, sepatu kaki sneakers panjang. gitu, iya keren asli, kayak begitu stylenya, maksudnya jadi kayak trennya kayak siwak kayak gitu, itu sebenarnya lifestyle-nya Nabi tuh visioner juga, bisa sama zaman tuh bisa ini, Bisa ngikut, relate juga. relate. Gue waktu itu sholat Jumat sebelum gue berangkat ke Jepang sih. Apakah bener nih Jo? Gue baru dengar. Sempet jadi perdebatan di saf depan soalnya. Kalau kita sholat berjamaah, masker harus dicopot. Betul ya? Iya, karena ini kan Nah, itu gua 7 tahu anggota tuh, Tay. sujud. 7 anggota ketika sujud kan kaki 2 ini termasuk nih wajah. Wajah ini meliputi jidat sama hidung harus nempel. Soalnya si jemaah itu sepertinya ya udah lumayan berumur sih. Iya. Bersikeras nggak mau dicopot. Jadi sempat ada 1 menit kayak akhirnya nggak tahu dia. Tapi kalau kayak zaman Covid kayak gitu-gitu pakai masker itu kalau ulama kan memperbolehkan jika seandainya bisa Situasinya menyebabkan berbeda. Iya. Bisa nggak boleh juga menyebabkan mudarat kepada orang ya. Untuk jaga-jaga Islam nggak kaku-kaku banget, memperbolehkan aja gitu. Cuma kalau kita mau sempurna sujudnya ya harus dengan ini jidat sama hidungnya harus nempel ke Apa sih ini jidat pas hidung? sujud. Mulut nggak boleh, Sejajar mulut? jadinya. Enggak. Bibir nggak boleh? Enggak. Enggak.
Dagu gitu nggak ya? Cuma jari sama hidung. Bisa tuh. Masa udah hidung Mana ada. Rata dong. Kalau yang sama bisa. Nempel. Enggak, berarti dari pertanyaan dia sharing. Bedul emang anjing sih. Itu lagi marah sama dia, kelihatan bedul mah anjing. Kan bisa disimpan dulu. Sama kayak konten kemarin. Lu nggak bisa diajak acting. Orang dia ngikutin aja. Kenapa dia ngomongin?